Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kasma Sirait dari jurusan Pendidikan Sejarah, kelas D reguler 2019, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bahan kajian atau materi pembelajaran tentang konflik antar kelas sosial dan antar kelompok. Sebelum itu, saya akan menjelaskan konflik dalam masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita sering mengalami atau melihat dan menyaksikan konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat sekitar kita. Apakah yang dimaksud dengan konflik? Konflik berasal dari kata kerja Latin confligere, artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antar dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha yang ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Di sini menurut pengertian konflik menurut para ahli, yang pertama, Surjono Soekanto mengatakan bahwa konflik sosial adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi ketujuannya dengan jalan menentukan atau menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Berbeda pula dengan MZ Lawang yang mengatakan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekerasan ketika tujuan pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya mendapatkan keuntungan saja, tapi juga untuk menundukkan saingannya. Latar belakang terjadinya konflik dalam masyarakat, yang konflik biasanya dilatar belakangnya oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, ada istiadat, keyakinan, dan lain-lain sebagainya. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Baiklah, kita akan masukkan inti dari pembahasan ini, yaitu konflik antar kelas sosial dan antar kelompok. Konflik antar sosial adalah konflik yang umumnya terjadi karena perbedaan kepentingan masing-masing kelas sosial. Sedangkan konflik antar kelompok adalah konflik yang terjadi karena persaingan untuk mendapatkan mata pencaharian yang sama atau terjadi karena pemaksaan unsur-unsur kebudayaan tertentu. Secara garis besar, konflik dipicu oleh adanya perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan dimaksud berupa perbedaan kepentingan, pendirian, dan kebudayaan. Beberapa sebab yang mampu memicu terjadinya konflik sosial: pertama, perbedaan perasaan, sifat prasangka, perbedaan kepentingan, perubahan nilai-nilai dalam sosial masyarakat. Bentuk dan contoh konflik sosial: konflik individual terjadi antara dua individu yang berbentuk kepentingan. Konflik rasial juga tergolong sebagai konflik horizontal. Dalam hal ini, konflik rasial bukan dipicu oleh perbedaan ciri fisik, melainkan karena faktor ekonomi, politik, dan sosial. Dampak positif dan negatif konflik sosial. Dampak positif yaitu memperkuat integrasi, mendorong terjadinya perubahan sosial, mendorong perbaikan kapasitas, dan mendorong masyarakat menjadi dinamis. Sedangkan dampak negatif menciptakan kondisi ketidakteraturan, mengancam norma, menciptakan sifat prasangka, hilangnya kontrol sosial. Konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Konflik antar kelompok merupakan satu, sebuah keadaan di mana kelompok-kelompok mengambil tindakan bertentangan. Dua, sebuah speksi yang jelas dari ketegangan antar tujuan dan masalah. Menurut Rettles dan Eagle, faktor utama terjadinya konflik diantaranya yang terjadi dalam tingkat organisasi sosial, yaitu persaingan terjadi karena pada dasarnya kelompok akan lebih suka mempunyai daripada tidak mempunyai, dan karena itu mengambil langkah perencanaan dalam mencapai dua hasil.
Begitu pula pengelompokan sosial dalam belajar, mereka memahami lingkungan sosialnya dan menggolong objek yang hidup dan tidak hidup. Baiklah, terima kasih telah menonton dari materi pembelajaran tentang konflik antar sosial dan antar kelompok. Kiranya materi pembelajaran ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.